Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septina Lisdayanti, SPD MPD yang saya hormati bersama rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Ridho Sasongko akan menyampaikan satu gagasan dengan judul COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Kita ketahui bersama COVID-19 atau Coronavirus Diseases 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, salah satu jenis coronavirus. Jadi penderita COVID-19 ini dapat mengalami demam, batuk hingga sesak nafas, dan juga dapat mengakibatkan kematian. Virus ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di negeri Tiongkok, dan dengan begitu mudahnya menyebar ke seluruh belahan negara karena dengan adanya interaksi antar manusia, virus ini dapat berpindah atau mudah sekali untuk menyebar. Sehingga pada bulan Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menetapkan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang negatif hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya di sektor kesehatan saja, tapi mengganggu sektor-sektor lain seperti ekonomi, pertanian, transportasi, sosial, dan lain-lain. Jadi pertumbuhan ekonomi selama pandemi di Indonesia terus mengalami penurunan, ya, dimulai dari triwulan kedua 2020. Pandemi ini menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang memiliki implikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan menurunnya berbagai aktivitas ini, tentunya berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya untuk masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta memberikan solusi kebijakan-kebijakan yang bersifatnya penanggulangan dampak sosial maupun ekonomi akibat pandemi ini. Berikut akan saya sampaikan ada ringkasan 5 dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali kita lihat adalah melemahnya daya beli masyarakat, ya, karena melemahnya konsumsi rumah tangga. Ini secara luas. Kemudian yang kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Karena adanya ketidakpastian akibat pandemi, ini mengakibatkan masyarakat ragu untuk berinvestasi. Khususnya para pengusaha ini juga mengalami kesulitan, ya, karena dalam situasi yang tidak menentu, usaha juga tidak bergerak seperti yang diharapkan. Kemudian dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi di daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak ini salah satu memberikan tekanan dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah, sehingga banyak sekali program-program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan baik karena dana yang direncanakan untuk digunakan program tersebut tidak ada karena tidak ada pajak yang sesuai atau pajak yang masuk yang sudah direncanakan. Kemudian dampak selanjutnya adalah adanya pola bisnis baru atau pergeseran pola bisnis yang menerapkan bisnis model digital. Nah, ini karena dampak pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis tidak boleh melakukan tatap muka. Tentunya alternatif atau salah satu-satunya jalan adalah menggunakan media online, ya, sehingga berkembang digital marketing ataupun berkembang ekonomi digital. Nah, di sini masyarakat
dipaksa untuk mengikuti model bisnis yang baru ini, sehingga ada sebagian masyarakat yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan konsep model baru, tapi ada juga masyarakat yang kesulitan dan akhirnya usahanya mati atau bangkrut. Kemudian dampak kelima atau dampak terakhir, adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semua orang hampir menggunakan aktivitasnya adalah menggunakan aktivitas digital tadi ya, tidak secara konvensional karena dibatasi pergerakan mobilitasnya oleh pemerintah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, ternyata tatanan ekonomi kita itu berubah, ya, sehingga ini menyebabkan satu budaya-budaya baru seperti belanja online, kemudian pertemuan-pertemuan menggunakan digital meeting gitu ya, seperti Zoom meeting dan sebagainya. Ini menjadi satu perubahan budaya, dan dampak ke ekonomi tentunya ini untuk pelaku bisnis mau nggak mau harus beradaptasi dengan perubahan pola model bisnis yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang dampak terhadap ekonomi di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk saat ini kondisi pandemi sudah berangsur pulih dan kita sudah masuk ke fase endemi, yaitu fase meninggalkan fase pandemi. Dan semoga fase pandemi kemarin itu menjadikan bangsa kita itu menjadi bangsa yang kuat dan akan memiliki pengalaman untuk menaklukkan tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.